Kos murah, fasilitas lengkap, lokasi strategis, terlalu sempurna untuk jadi kenyataan. Inilah yang dialami oleh dua mahasiswi baru dari sebuah kampus saat mendapatkan kos sempurna tersebut. Namun yang awalnya mereka mengira bahwa mereka sangat beruntung, tetapi akhirnya begini kisahnya. Dua mahasiswi baru, Dinda dan Rina, tidak percaya dengan keberuntungan yang mereka dapatkan. Di tengah mahalnya harga kos di dekat kampus, mereka menemukan sebuah rumah kos dengan kondisi yang mengejutkan. Kamarnya luas, kamar mandi dalam, dengan fasilitas wifi stabil, dan semuanya hanya dengan harga yang di bawah pasaran. Ini sih rezeki anak baru, ucap Rina sambil tertawa kecil saat mereka menandatangani kontrak sewa. Pemilik kos, seorang ibu tua pendiam, hanya berpesan singkat, "Jangan terlalu sering buka jendela malam-malam, angin." Dinda dan Rina saling melirik, mengira itu hanya petuah orang tua yang biasa. Mereka mengangguk dan mengabaikannya. Di malam hari setelah menyelesaikan makan malam, hujan mengguyur pelan, menambah nuansa tenang dan nyaman. Mereka pun tidur lelap malam itu. Namun di malam-malam berikutnya, gangguan gaib mulai bermunculan. Malam itu, hujan gerimis saat mereka sedang menonton film di laptop. Tiba-tiba listrik padam. Suasana kamar langsung gelap pekat, hanya cahaya dari laptop mereka. Tidak lama berselang, telepon Dinda berdering. Nomor yang muncul, Rina. Pinggan tangan gemetar, Dinda menoleh ke Rina yang duduk di sampingnya. "Rin, ini kamu kan?" Rina menjawab santai. "Aku, HP-ku ada di sini," ujarnya menunjukkan ponselnya yang tergeletak di kasur, diam tak berdering. Dinda menjawab panggilan itu. Di ujung telepon, suara napas berat, lalu sebuah bisikan, "Bukan aku yang di sebelahmu." Dinda menatap Rina, yang kini menatap balik, tanpa ekspresi. Dinda menghela napas dalam, terkejut. Jantungnya berdegup cepat seakan seluruh tubuhnya membeku seketika. Pandangannya bergeser ke Rina yang ada di sampingnya, menatap dengan tatapan kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Apa maksudnya? Dinda bertanya dalam hati, kok bisa Rina menelepon padahal dia ada di sini? Terus dia bilang kalau di sampingku ini bukan Rina. Rina yang biasanya cepat merespon, kini tidak mengeluarkan suara. Dinda merasa tubuhnya kaku. Ini tidak masuk akal. Ia menatap Rina. Perlahan, Dinda meletakkan telepon itu, menutupnya tanpa berkata-kata. Rina yang tetap duduk tenang, seolah tak terpengaruh dengan kejadian aneh itu. "Apa itu, Din?" tanya Rina akhirnya. Suaranya terdengar cemas, seolah merasakan ada yang tidak beres, meskipun raut wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dinda mencoba menguasai diri, tetapi dadanya terasa semakin sesak. Di telepon ada suara bisikan. Katanya, "Bukan aku yang di sebelahmu." Rina melirik ponsel yang masih tergeletak di tangan Dinda. Wajahnya mulai berubah cemas. Itu bisa jadi hanya halusinasi, atau mungkin ada gangguan sinyal. Jangan terlalu dipikirkan. Suasana menjadi mencekam. Hanya terdengar suara hujan yang mengguyur dari luar. Tetapi tidak lama, listrik kembali normal dan ketegangan mulai memudar. Beberapa hari kemudian, giliran Rina yang mengalami sesuatu yang janggal. Saat hari terasa melelahkan bagi Rina, ia pulang kuliah dan membuka gerbang kos.
dengan sisa-sisa energi yang dia miliki. Sesampainya di depan kamar, ia mendengar suara air mengalir dari dalam. Bukan suara bocor, tapi seperti seseorang sedang mandi. "Din, mandi ya?" tanya Rina dari luar kamar sambil melepas sepatu. Tapi tak ada jawaban. Rina membuka pintu kamar. Lampu menyala biasa. Laptop masih menyala di atas meja, dan sandal Dinda tergeletak di dekat pintu kamar mandi. Rina meletakkan tas di atas kasur dan perlahan mendekat ke kamar mandi. Pintu tertutup, tapi dari bawah celahnya terlihat bayangan kaki. 2 kaki berdiri menghadap shower. "Din," panggil Rina lagi. Tetap tidak ada jawaban. "Diem amat sih, kayak enggak kenal," gumamnya sambil membuka jaket. Beberapa menit kemudian, saat Rina sedang mengeluarkan buku dari tas, pintu kamar terbuka dari luar. Dinda masuk sambil memegang payung yang basah kuyup. Rina langsung berdiri, wajahnya pucat. Kamu dari mana?" tanyanya cepat. Dinda menatapnya aneh. "Baru pulang. Hujan deras banget. Aku ke minimarket tadi beli cemilan." Rina menunjuk ke arah kamar mandi. "Terus, yang tadi mandi siapa?" "Apa?" tanya Dinda. "Barusan aku dengar suara shower nyala. Ada bayangan kaki di kamar mandi. Kupikir itu kamu." Keduanya menoleh perlahan ke arah kamar mandi. Sunyi. Suara air sudah tidak terdengar. Tapi rasa dingin tiba-tiba menyelimuti kamar. Perlahan, Dinda berjalan menuju kamar mandi. Menggenggam gagang pintu. Ia membuka perlahan. Tak ada siapapun di dalam. Lantai kering, tidak ada sisa air, tidak ada handuk basah. Bahkan shower tidak terasa lembab. Seolah tak ada seorang pun yang pernah masuk ke sana. Dinda menoleh ke Rina. "Kamu yakin dengar suara air?" Rina mengangguk perlahan, masih terpaku. "Dan kamu lihat bayangan kaki?" Dengan gugup, Rina menjawab, "Iya, 2 kaki. Diam berdiri. Aku yakin." Hening kembali mengisi ruangan. Tapi dalam keheningan itu, keduanya merasakan hal yang sama. Ada sesuatu di kamar itu yang bukan mereka. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa kos murah ini bukan sekadar keberuntungan mahasiswa baru. Ada sebuah misteri di sini. Keesokan harinya, mereka mencoba menelusuri sejarah rumah kos itu melalui internet dan forum-forum lama. Tak banyak informasi, tapi akhirnya mereka menemukan satu artikel blog tua yang membahas tentang sebuah rumah kos di kawasan itu. Dengan foto bangunan yang sama persis. Judulnya, "Kos Setan 3 Bayangan." Dalam cerita tersebut, dikisahkan bahwa rumah itu dulunya milik seorang janda pemilik kos yang menghilang secara misterius bersama 2 mahasiswi penyewa kamar paling pojok di lantai atas. Satu-satunya saksi mata hanya mengatakan mereka terlihat masih di dalam rumah, tapi tidak bisa ditemukan. Sejak itu, tak ada yang bisa bertahan lebih dari beberapa malam. Dan yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah bagian akhir dari tulisan itu. "Kalau kamu mulai melihat bayangan ganda dari dirimu sendiri, atau menerima telepon dari orang yang sedang duduk di sebelahmu, berarti kamu sudah masuk ke fase pengulangan. Rumah itu tidak akan membiarkanmu pergi, kecuali kamu tahu siapa yang asli dan siapa yang palsu."
Dinda dan Rina mulai sadar ada yang mencoba meniru mereka, menyesatkan mereka, membuat mereka bingung siapa yang nyata, siapa yang bukan. Seketika hari menjadi gelap, Dinda bangkit dan berdiri menatap keluar jendela. Tidak lama, terdengar suara langkah kaki samar semakin jelas dan mendekat. Dinda lainnya membuka pintu kamar. 2 Dinda, satu berdiri dekat jendela, satu lagi berdiri mematung di ambang pintu. Dalam hening bisikan terdengar lirih namun jelas. Kalau kamu salah pilih, kamu akan tinggal di sini selamanya. Rina hampir pingsan mendengarnya. Tapi entah bagaimana, ia bisa mengingat sesuatu. Kebiasaan Dinda. Dinda selalu memegang liontin kecil milik almarhum ibunya saat gelisah. Rina menatap keduanya, mencari tanda. Salah satu Dinda menggenggam liontin itu erat. Itu yang asli. Rina berteriak, menyebut nama lengkap Dinda dengan keras, memeluknya erat. Sosok Dinda yang satunya mulai berteriak melengking dan perlahan menghilang dalam kabut hitam yang keluar dari sudut kamar. Semua benda di kamar bergetar hebat. Mereka saling berpelukan erat hingga akhirnya semua kembali hening. Pintu kamar mereka perlahan terbuka sendiri. Mereka melihat cahaya pagi dari arah luar kos. Tanpa menunggu lebih lama, Dinda dan Rina langsung mengemasi barang-barangnya. Mereka tak peduli apakah cerita blog itu benar atau tidak. Yang mereka tahu, mereka harus pergi. Mereka menumpang di kos teman selama beberapa hari dan akhirnya mendapatkan tempat baru. Kamar yang lebih sempit, harga lebih mahal, fasilitas biasa saja. Tapi yang paling penting, tidak ada bayangan ganda, tidak ada suara aneh, tidak ada telepon misterius. Mereka bisa tidur tanpa rasa takut. Karena kini mereka tahu, tidak semua harga murah adalah rejeki. Kadang, itu adalah perangkap yang meminta bayaran lebih dari sekadar uang.